analisis ekonomi dari permasalahan ini, di mana penjualan listrik yang dapat kita perkirakan melalui PLTSA ialah sekitar 1.600 kW per jam, di mana pemakaian listrik dari pabrik tersebut ialah 25% dari output per jamnya. Dengan perhitungan rumus yang dilakukan, kita dapat prediksi bahwa pada tahun ke-1 sampai 5 dengan harga per kWh-nya ialah 500, itu dapat dihasilkan suatu penjualan listrik sekitar 4 miliar. Dan ini pada tahun ke-16 dapat meningkat sampai dengan 10 miliar. Kemudian penjualan debu. Debu di sini juga dapat menghasilkan suatu nilai ekonomi, di mana jumlah produksi debu dari PLTSA adalah 20% dari berat sampah yang diolah. Sehingga berdasarkan perhitungan yang dilakukan sebagai mana yang terlihat dalam slide ini, dapat dihasilkan pada tahun pertama sampai ketiga dengan harga per litnya 250.000. Penjualan debu dapat mencapai 2 miliar selama 1 tahun, di mana pada tahun ke-25 dapat mencapai 16 miliar. Tentunya ini adalah suatu potensi yang sangat menggiurkan berdasarkan visibility study jika konsep berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian dapat terlihat inilah biaya investasi mesin dan sistem operasi, di mana biaya investasi secara keseluruhan untuk initial first cost-nya sekitar 32 miliar. Selanjutnya kita menggunakan suatu simulasi CFD soft untuk memprediksi bagaimana aliran di dalam boilernya dengan grid sebagai berikut. Ini adalah grid boiler. Berdasarkan data perhitungan yang dilakukan yang dapat dilihat dalam makalah keseluruhan, hasil simulasi untuk kontur dan vektor kecepatan vertikal dapat dilihat sebagai berikut. Terlihat bahwasanya kecepatan pada daerah yang berwarna kuning merupakan kecepatan yang dominan keluar dari inlet boiler dan kemudian akan mencapai suatu kecepatan maksimum di belokan dan akan mengalami penurunan kecepatan saat dia keluar inlet. Hal ini diakibatkan karena terdapat suatu gaya balik pada siku menuju ke outlet dan juga terjadi penyempitan ruang luasan sehingga kecepatan di sini juga akan menjadi menurun. Namun demikian dapat terlihat dari vektor kecepatan itu terdapat secondary air yang saya gunakan di grid ini. Secondary air ini memang biasa terdapat pada suatu boiler. Sehingga dari vektor terlihat bahwasanya pada daerah outlet itu terjadi sangat banyak penumpukan dari kecepatan itu sendiri. Pada kecepatan arah horizontal terlihat bahwa justru pada daerah outlet itu terjadi kecepatan paling tinggi. Hal ini dikarenakan dalam penglihatan secara horizontal memang pada ujung yang sebelah kanan di mana dia terjadi perbedaan tekanan di situ, makanya di situ terjadi penurunan tekanan sehingga terjadi peningkatan kecepatan pada daerah. Untuk tekanan total terlihat bahwa tekanan total searah dengan arah aliran masuk merupakan titik di mana tekanan total menjadi cukup tinggi. Hal ini diperkuat dengan gambaran vektor yang terlihat. Dan tingkat turbulensi juga dapat dilihat di sini, di mana turbulensi maksimum terjadi pada daerah inlet, mendekati inlet dan juga pada daerah outlet. Dari sini dapat terlihat bahwa ternyata titik-titik yang merupakan tempat kecepatan maksimum itu belum tentu tempat di mana terjadinya turbulensi maksimum, karena dilihat dari vektor kecepatan tadi bahwa daerah searah dengan inlet itu merupakan daerah kecepatan yang maksimum, bukan maksimum tapi rata-rata tinggi. Tetapi terlihat bahwa tingkat turbulensi yang maksimum justru terjadi di daerah outlet dan juga daerah inletnya. Hal ini karena aliran di daerah tersebut belum stabil, yang ada di situ masih cukup tinggi. Sekian presentasi komputasi teknik yang saya lakukan. Semoga hasil pengolahan tugas besar komputasi teknik yang saya lakukan dapat bermanfaat untuk referensi ke depannya dan juga dapat cukup baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang pengolahan sampah dengan wawasan lingkungan. Terima kasih, saya Muhammad Andira Mulia Siregar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.